Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini tentunya akan ngebungkus semua perjalanan kita, journey kita dari episode awal sampai sekarang mengenai apa? Mengenai makna dari hijrah. Makna atau memaknai cara kita menjadi versi terbaik diri kita. Dari awal sampai akhir. Buat yang belum melihat episode awalnya, lebih baik lihat dulu dari awal. Supaya apa? Supaya kita bisa kemudian runut. Ya. Biasakan runut dalam mengikuti sesuatu, dalam mencermati sesuatu sehingga tidak ada yang putus. Data semuanya dapat sehingga kita bisa memutuskan dan juga mengambil keputusan secara tepat. Nah teman-teman, di dalam melaksanakan yang namanya ketaatan, ya, tentunya kita butuh cara-caranya. Kita butuh mengetahui apa, threat-nya apa, ancaman-ancamannya apa, tantangan-tantangannya apa. Kita kemudian butuh mengerti makna dan hakikat dari apa yang ingin kita lakukan. Supaya arahnya benar, caranya benar, dan mengantisipasi yang namanya ancaman-ancaman atau threat-nya itu pun dengan cara-cara yang benar. Kita pada saat menjalankan hijrah kita berusaha untuk istiqomah. Kira-kira ada nggak sih yang kemudian bisa mendukung keistiqomahan kita itu biar jejak, biar mantep, biar kemudian nggak lari dari kita. Dan caranya adalah salah satunya. Ini sebetulnya sudah menjadi beban semua umat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena umat Rasulullah SAW adalah umat terbaik, ya, terbaik, umat terbaik dari semua umat yang pernah ada. Karena umat Rasulullah SAW itu mempunyai satu beban, yaitu apa? Beban untuk menyampaikan kembali atau berdakwah atau menasehati, menyampaikan hal-hal yang hak, yang menjadi kebenaran, dan ini harus disampaikan lagi kepada orang lain. Bukankah dalam satu surat dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wattawassaw bil haqq wattawassaw bis sabr." Menyampaikan kebenaran, hak tentang siapa Allah, bagaimana Allah itu, dan juga tentang yang namanya syariat-syariat Allah. Apa yang Allah inginkan, apa yang Allah sukai, apa yang Allah cintai, dan apa yang Allah benci dan Allah murkai. Kita pada saat mengenal seseorang, kita bisa berusaha untuk mencari tahu tentang orang itu. Masa dalam rangka mengenal Allah, kita kemudian gak mencari tahu dengan lebih serius? Dalam agama ini tentunya kita harus curahkan semua kemampuan terbaik kita untuk mengenal siapa yang menciptakan kita dan bagaimana sifat-sifat dari pencipta kita itu. Masya Allah. Oleh karena itu, satu beban dari umat Rasulullah SAW adalah untuk menjadi mubalik, untuk menjadi orang-orang yang menyampaikan kembali. Balighu anni walau ayat, kata Rasulullah. Sampaikan walaupun satu ayat, kata Rasulullah. Sampaikan. Kalau yang kita tahu hanya Al-Fatihah, sampaikan. Itu lebih dari satu ayat. Ya. Kalau yang kita tahu hanya surat misalnya apa Al-Maun, sampaikan. Atau jangan-jangan kita paham tentang surat Al-Baqarah, sampaikan. Karena apa? Pada saat kita menyampaikannya, kita mendakwahi, kita kemudian sharing dengan orang lain, dengan teman-teman terdekat, dengan orang-orang terdekat, saat itu akan lebih menguatkan kita. Di kepala kita bakalan lebih ingat, lebih nempel pada saat suatu ilmu yang kita pahami, kita sampaikan kembali. Dan yang kedua, ini gak kalah pentingnya, untuk memantapkan diri kita, untuk kemudian membuat kita lebih semangat dan terjaga dari kefuturan, dari ketidakistiqomahan. Saya menyarankan, coba bergabunglah dengan komunitas-komunitas dakwah, komunitas-komunitas Islam, komunitas-komunitas yang bergerak dalam pergerakan sosial yang mana semuanya untuk menebar kebaikan. Dalil-dalil bukan hanya sekadar dihafal, tapi dalil-dalil itu gimana caranya? Dalil yang sudah kita hafal, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita kemudian aplikasikan dalam bentuk nyata di lapangan sehingga apa? Sehingga orang lain bisa mendapatkan manfaat dari dalil yang kita kuasai. Dan inilah cara kita meraih ridha Allah dan cara kita
supaya bisa mempertahankan keistiqomahan kita. Selalu diingatkan untuk lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Teman-teman sekalian, bergabunglah dengan komunitas dakwah dan sampaikan kembali ilmu yang sudah kita pahami. Ingat, sampaikan kembalinya tentunya dengan cara-cara yang ma'ruf. Ikhtitam, Allah berpesan di dalam Al-Quran di surat An-Nahl di ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah. Serulah orang ke jalan Allah, ajak orang ke jalan Allah dengan apa? Dengan hikmah. Kasih contoh-contoh dulu. Jangan nyuruh orang sholat, kita nggak sholat. Nyuruh orang puasa, kita nggak puasa. Contohin dulu. Kasih contoh yang baik supaya apa? Orang kemudian mulai bertanya-tanya. Kok dia enak banget ya sholatnya? Khusyuk banget? Kok puasanya rajin banget? Pada saat mereka bertanya, baru wal mau'izati hasanah. Dengan nasihat-nasihat yang baik. Kata-katanya dipilih, yang tidak menghakimi, yang merangkul, dan tentunya dengan tawadhu, bukan dengan kesombongan. Karena amal yang kita lakukan belum tentu Allah terima, apalagi apabila ada kesombongan di dalamnya, merasa kita lebih baik dari yang lain, maka amalan ini bisa tertolak dan bahkan hilang di hadapan Allah. Mudah-mudahan semua yang disampaikan ini dari awal sampai sekarang bisa memantapkan niat kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan dan juga kemudahan di dalam kita menjalankan niatan kita untuk hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Fida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum terlambat sob.